Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai salah satu pabrik tahu di Krakal. Nama saya Alsanur Firdaus. Nama saya Febri Fatan Mubina. Nama saya Muhammad Rakadi. Nama saya Candika Saputra. Nama saya Catur Mulia. Misi Pak, kami mau mewawancarai tentang cara membuat produk tahu. Ya, Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. ya, mau tanya Pak. Sejak kapan Bapak membuat tahu ini? Dari tahun 1977 mulai produk tahu. 1977 mulai malah 76 awal. 76 mulai awal produk 1976. Nama tahunya apa Pak? Nama tahunya nggak dikasih nama tahu biasa, tahu Krakal gitu. Krakal. Ya, tahu Krakal gitu aja. Terus berapa kira-kira membuat tahu perharinya itu berapa Pak? Perharinya sekarang sih nggak nentu ya. Sekarang kalau dulu sih memang buat banyak, sekarang nggak banyak ya. Sehari tiap harinya rata-rata ya 15 kilo tiap hari ya. 15 kilo. Iya, soalnya sekarang jalannya nggak tiap hari, cuman seminggu 4 kali, Jumat, Senin, Selasa, Sabtu. Jadi di global rata-rata satu per hari 15 kilo per hari. Iya, per hari. Sekarang nggak banyak, kalau dulu cuma satu hari satu kilo kali. Tapi sekarang kan anak sudah pergi semua, nggak ada yang bantuin, beli sendiri buat apa, jual sendiri gitu. Jadi sekarang nggak banyak. Sekarang juga banyak bersaing gitu, udah banyak saingan jual belinya. Inspirasi Bapak membuat tahu. Inspirasi ya itulah, biasa-biasa aja lah, apa nggak ada, soalnya enggak dari mana-mana, masa kemauan sendiri dari siapa-siapa ya. Pertama bikin ya memang kemauan sendiri, jual tahu gitu, langsung bikin sendiri. Terus yang membedakan tahunya Bapak sama tahu-tahu yang lain itu apa Pak kira-kira? Ya kalau bersaing rasa itu dari bikinan lain tangan lain rasa begitu. Dan jadi kalau memang tahu satu warna tahu, memang satu jenis tahu, tapi rasa dari bikinan sendiri-sendiri, lain tangan lain rasa bisa ya. Jadi dari bikinan juga begitu, dari bikinnya siapa itu bisa rasanya beda-beda ya. Seperti masak makanan itu enggak walaupun itu banyak sawah, enggak tentu rasanya sama begitu. Jadi dari masakan lah begitu. Kalau masalah rasa itu dari masaknya masing-masing, dari masakan masing-masing. Terus berapa jumlah produksi setiap harinya Pak? Itu 15 kilo rata-rata. Ya, 15 kilo. Saya jualannya cuma seminggu 4 kali, tapi habisnya kedelai rata-rata sampai dihitung seminggu satu hari itu 15 kilo per hari. Jualnya sih ngomong cuma 4 kali satu minggu, iya 4 kali, tapi di global diperhitungkan tiap harinya itu per hari 15. Terus berapa modal awal untuk memulai usaha tahu ini Pak? Modal saya dulu nggak modal, modalnya dipinjemin sama orang, maksudnya ngambil barang. Yang penting saya ngambil bahan bakunya itu kedelai dari tengkulak lah, itu dari baku itu lah, dulu warung. Saya ya cuma ngambil aja lah, itu
enggak ada modal, ngambil saya jual kembaliin udah begitu awal-awalnya. Pokoknya enggak begitu modal lah. Sekarang modal, kalau sekarang langsung beli sendiri. Dulu saya nggak pernah modal, sampai sekarang nggak pernah modal. Modal apa? Modalnya modal apa yang tepat lah, perjanjian tepat janji gitu aja. Modalnya tepat janji, waktu udah jadi duit ya kembalikan. Modalnya bahan baku itu nggak modal duit gitu. Yang penting tepat waktu, tepat perjanjian jual belinya bagus, bahan baku itu wah tepat perjanjian waktu, sudah jadi duit ya dikembalikan, udah ngambil lagi kembalikan, ngambil jadi udah ada duit untuk bayar, ngambil lagi, jadi duit ambil lagi. Terus berapa jumlah tenaga kerjanya Pak? Sekarang nggak ada, sendirian. Iya, sendiri. Sudah nggak. Dulu sih memang ada, tapi sekarang nggak ada. Udah sendirian. Nggak ada karyawan, nggak ada apa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tahu apa Pak? Yang dibutuhkan sangat pokok ya, bahan tahu, kayu, ya, minyak. Udah itu yang paling bahan baku itu kedelai, kayu bahan bakar, minyak bahan gorengnya udah. Peralatannya itulah penggodokan, baja buat penggorengan ya, baja gitu. Ya udah, itu gampang gitu ya. Peralatan sih ada apa itu ya, regen, catakan gitu. Terus resiko yang dialami, resiko membuat tahu itu apa Pak? Ya resikonya ada, kendala ada. Ya, kalau resiko kadang-kadang memang kalau bahan bakunya kedelai kurang bagus, itu bisa kelamaan atau bagaimana, itu nggak jadi tahu. Jadinya cuman air gitu. Nggak, maksudnya nggak ya jadi-jadian lah, nggak jadi tahu. Harusnya bahan bakunya yang bagus, yang baru ini. Jangan kelamaan, kalau udah kelamaan itu jadi nggak jadi. Yang bahannya yang baru itu dibikin tahu ya bagus, dan kedelainya ya bagus, dibikin tahu juga bagus, rasanya juga bagus, enak kalau sebab bagus. Kalau sudah kelamaan kan ada bahan baku kedelai di apa itu direndam, kelihatannya merah, itu nggak jadi tahu, jadi aja jadi-jadian, itu udah nggak begitu mau merontol lah begitu. Jadi diobatin nggak bisa mendidih, merontol nggak bisa ini. Kalau udah kedelainya direndam itu kelihatannya merah, itu udah nggak jadi tahu, pokoknya nggak jadilah gitu kalau udah kelamaan kedelai. Cara ngatasi resikonya itu gimana Pak? Ya kalau ngatasi itu kan enggak, kalau ngatasi resiko itu kedelai udah begitu ya enggak, jangan dibikin, udah apa berhentiin, jangan dibikin. Udah pesaumpamaan sekarang kan ngekum 10 kilo atau 15 kilo kelihatannya Kak, udah bagus. Yang belum di apa itu direndam ya jangan direndam, jangan dibikin, besok ganti aja, kembaliin apa bagaimana ini. Apa kalau itu buat tempe bisa, apa dijual ke tukang tempe apa bagaimana gitu. Jangan langsung bikin tahu nggak jadi terus. Kalau yang udah benar, kalau yang bagus direndam itu kelihatannya putih, baunya langu, itu bagus gitu. Kalau direndam kelihatannya putih itu bagus. Kalau udah merah nggak jadi tak, ya jadi-jadian lah gitu. Harus kedelainya yang bagus, yang baru ini ya, jangan yang kelamaan ini. Kalau direndam putih kelihatannya itu yang jadi bikin tahu itu bagus. Kalau dicium itu baunya apa itu wangi. Kira-kira jumlah
omset perharinya berapa Pak? Hasil jual tahu. Omset per harinya ya nggak nentu lah, orang jualan di pasar ya nggak tentu, soalnya bukan pelanggan, kalau jual eceran ya kadang-kadang ya lumayan banyak, kadang-kadang ya nggak banyak ya, rata-rata kalau per itu ya mungkin ya kalau bikin 30 kilo ya bisa mendapat 300 lah ya, 250 nggak itu, kadang 200 kalau 30 kilo ya rata-rata 200 ribu kalau 30 kilo diambil 25 kali 30 ribu kali 30 berapa lah, kali 300 kan, kadang-kadang orang makanan buat nambahin orang, dimakan orang, jadi coba juga 200. Terus bagaimana menentukan jual tahunya? Itu kayak dijualnya itu per bungkus apa per tahu? Per tahu, soal eceran bukan, saya jualnya nggak pakai apa itu, dibikin kemasan, nggak bikin kemasan ya, puasa bijian lah, ada yang satunya 1.000, 10 ribu, ada yang 10 ribu 10, ada yang 5 ribu 10, ada yang 25 ribu 10, ada yang nggak tentu, ada yang 330, ada yang 3.000, kita aku 3.000. Soalnya dipotong nggak sama kan, kalau yang gedean pisahin, itu jual gede, yang kecilan dikit jualnya begitu, nggak sama sih ya. Kalau tahu saya, kecuali tahu yang masuk ke mall itu mungkin kan udah dibikin pasti itu ya, mungkin kemasan itu ya mungkin bisa ditarget sekian. Kalau bikinan saya enggak target, soalnya dijual eceran aja gitu, nggak masuk ke apa pelanggan seperti di warung-warung lah. Saya ya mungkin ada 1-2 orang beli ya buat eceran, tapi kan kalau saya jual 25 ntar di tengkulak lah sama 200 gitu, yang 25, yang 50 biar buat soalnya jualnya mau berapa, paling enggak ya standar sama jualan saya begitu. Kalau di tengkulak ya harga 25 ya jual 240, pada harga 500 ya 45, 400 begitu. Di bawah standar penjualan sendiri. Kalau Cukup Pak pertanyaannya, cukup. Terima kasih telah mau diwawancarai. ya begitu adanya ya. Kalau Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kami adalah potensi keuntungan tergantung harga jual bahan. Modal seseorang berwirausaha tidak harus dengan uang, tetapi juga bisa bekerja sama dengan seseorang. Saya jadi tahu proses pembuatan tahu prakal. Saya menjadi tahu mewawancara itu tidak mudah, memerlukan persiapan yang matang. Saya menjadi tahu seorang wirausaha harus siap menerima resiko dan bisa meminimalisir resiko tersebut.